Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ. Pertemuan kali ini adalah membahas mengenai PDTO ya, alat kerja bangku ya. Untuk di pertama adalah ragum ya. Ragum itu adalah digunakan untuk memegang benda kerja. Seperti contoh ketika membuat sebuah palu, kita akan mengikir dan digunakanlah sebuah ragum ini untuk menjepit benda tersebut supaya tidak bergerak ya. Untuk prinsip penggunanya cukup mudah, ketika mengendorkan ke kiri dan ketika mengencangkan adalah ke kanan. Seperti gambar di samping adalah ketika ragum tersebut dipergunakan untuk sebuah pekerjaan membuat sebuah palu ya, kerja bangku. Alat kedua adalah gergaji. Gergaji itu adalah untuk memotong ya, memotong benda kerja baik kayu, besi ataupun sejenisnya. Ini di rumah kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk nah, kombinasi antara gergaji dan ragum ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika kalian bekerja ataupun menggunakan alat tersebut dalam kegiatan sehari-hari ya. Mata gergaji pada benda kerja dapat digerakkan ke depan dan ke belakang dan sedikit untuk ditekan supaya ada momen ataupun uh, lebih mempercepat ketika terjadi melakukan pemotongan ya. Selanjutnya adalah pahat. Nah, pahat itu untuk bagian-bagian yang tidak untuk ini ya. Jadi ketika untuk memahat suatu objek benda ataupun ketika ada baut yang selek itu juga bisa digunakan pahat. Jenis pahat ini ya. Ada jenis pahat kayu, ada juga jenis pahat besi ya. Yang tergantung keperuntukannya untuk apa. Yang ketiga adalah tap ataupun sen. Nah, ini adalah alat untuk membuat ulir ya. Ketika mata ulir itu sudah loss ataupun sudah tidak bisa atau sudah halus, maka pekerjaan selanjutnya adalah melakukan pengetapan. Jadi dilakukanlah mau membuat ulir ya. Nah, selanjutnya kikir. Nah, kikir ini untuk menghaluskan permukaan benda benda kerja ya. Ada juga sering digunakan untuk menajamkan si gergaji ya. Nah, untuk di bangku ini, kerja bangku ini adalah diperuntukkan untuk mengikir ataupun menghaluskan benda ya. Nanti mungkin ada praktek untuk kerja bangku biasanya untuk di otomotif ya. Nah, selanjutnya adalah rivet atau penyambung pelat dengan menggunakan paku pejal yang terbuat dari bahan aluminium, duralium ya. Jadi rivet ini adalah salah satu sambungan terkuat ya. Biasanya mungkin yang kalian paham, yang kalian tahu adalah sambungan terkuat adalah las ya. Karena tapi rivet adalah sambungan yang sangat kencang. Rivet ini digunakan untuk biasanya pesawat ya. Pesawat terbang itu menggunakan rivet, bukan pengelasan ya. Karena dia sifatnya menginjek ya, injeksi ya. Jadi ketika terjadi benturan ataupun kebocoran itu akan sangat membantu ya. Nah, ini adalah persembahan dari SMK Negeri Muhammadiyah ya. Ini sedang melakukan proses pembuatan palu ya. Jadi dari profil ataupun dari bahan nol, dari logam berbentuk masih kotak. Nah, di sini sudah mulai dilakukan pekerjaan bangku ya. Jadi kalian mengamplas ataupun mengkikir sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dulu sebelum ada alat seperti sekarang ini seperti forging, forming dan mesin-mesin CNC untuk melakukan ataupun membuat sebuah palu itu dulu kita masih manual ya. Jadi kalian melakukan pengukuran lalu dibentuklah profil, selanjutnya adalah proses pengikiran secara manual ya. Biasanya ini bisa dilakukan seharian ya. Jadi ketika
untuk melatih ataupun belajar dari bentuk manual sebelum dilakukan proses CNC dengan menggunakan mesin ya. Nah, setelah di permukaan dirasa halus, selanjutnya adalah melakukan penggerindaan ya. Ini biasanya untuk mempercepat proses. Setelah pengikiran selesai biasanya langsung di menggerinda. Nah, harusnya ini tadi digerinda, setelah itu baru dihaluskan ya. Karena tapi setiap pekerjaan memiliki treatmentnya masing-masing. Nah, setelah dirasa halus, maka akan dilakukan proses selanjutnya adalah biasanya pengeboran ya. Jadi untuk membuat gagang ataupun pegangan pada si palu tersebut ya, dipergunakanlah bor ya, mata bor dengan sesuai dengan keperuntukannya untuk membuat lengan. Jadi ketika palu juga kan harus ada lengannya. Nah, di sini masih biasanya proses ini bisa sehari ya, sehari ataupun 2 hari, tergantung dari bagaimana teknik pengikiran yang baik, bagaimana melakukan treatment yang pas ya. Jadi untuk melakukan pengikiran itu juga ada tekniknya. Nah, selanjutnya adalah melakukan presisi ya. Presisi itu adalah untuk mengepaskan antara sudut kanan dan sudut kiri. Ini harus dilakukan pengukuran berulang kali ya, karena di sini menggunakan kikir bukan menggunakan alat ya. Kalau dengan alat mungkin lebih simple, tetapi ini juga ada kaitannya dengan proses gambar teknik ya. Jadi kalian akan mendesain sebuah palu. Setelah kalian mendesain di palu, akan langsung diprogram dan menjadi palu ketika melakukan ataupun dilakukan oleh mesin CNC tersebut. Nah, ini masih mengenai yang tadi ya, untuk proses pembuatan palu. Nah, nanti ada banyak sekali untuk untuk kerja bangku ini ya. Di antaranya kadang membuat kerajinan tangan seperti pembuatan banyak sekali ya. Jadi melakukan pembuatan palu tadi, terus obeng, biasanya juga membuat kunci-kunci ya, baik kunci pas ataupun kunci ring. Nah, itu juga digunakan sebagai nah kadang juga ada yang membuat pisau ataupun kerajinan lain. Nah, disinilah kalian untuk SMK itu dituntut untuk bisa menciptakan suatu karya ya, baik nanti dibentuk elasan ya. Untuk proses pengelasan pun masih ada kaitannya dengan ini ya. Nah, tadi untuk di model awal adalah melakukan pengukuran. Nah, setelah melakukan pengukuran baik di sudut radiusnya ataupun di sudut-sudut yang akan kita bentuk. Nah, setelah pengukuran dilakukan sudah dilaksanakan, selanjutnya adalah melakukan proses baik mengkikir ataupun menggerinda ataupun memotong sesuai dengan model yang dibuat tadi ya. Ini adalah proses ketika pembuatan palu. Nah, ini adalah ketika melakukan pengeboran ya. Nah, di pengeboran tadi sudah kita bahas bahwasanya untuk pengeboran ini diperuntukkan untuk membuat gagang ataupun pegangan dari si palu tersebut. Nah, dan nanti ada kombinasi dari kayu ya untuk sebagai pegangannya. Nah, kenapa ada kombinasi ya? Bisa juga mungkin langsung menggunakan besi dengan besi ya. Akan tetapi tergantung peruntukannya, kadang juga ada yang bermata ataupun bergagang karet, ada juga yang bergagang besi juga ada. Nah, setelah dilakukan pengeboran, kita lakukan pengikiran ya. Jadi
dibuatlah profil sesuai dengan bentuk dari si pegangan tadi. Untuk lebar, radius dan sebagainya itu harus diperhatikan sepresisi mungkin untuk di kerja bangku ini. Nah, setelah ini adalah sudah jadi ya, sudah jadi untuk profil pada palu tersebut. Nah, jadi diharapkan siswa dapat melaksanakan ataupun buat sebuah karya dari kerja bangku tersebut sehingga bisa terampil dalam mendapatkan terampil dalam kerja bangku ini. Nah, ini adalah hasil dari kerja bangku tersebut adalah sebuah palu ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.